Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video berikut ini ya. Apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Jika kamu memperhatikan teman-temanmu, kamu akan menjumpai perbedaan. Mungkin ada temanmu yang memiliki postur tinggi, ada yang pendek, ada yang memiliki rambut lurus, rambut keriting, atau bergelombang. Ada juga yang memiliki wajah bulat dan ada pula yang lonjong. Ada yang memiliki kulit putih, kuning langsat, dan ada yang sawo matang ataupun kecoklatan. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen yang diwarisi dari orang tua kita. Dengan peran gen ini pula, ciri-ciri tubuh kita mirip dengan orang tua kita. A. Molekul yang mendasari pewarisan sifat. 1. Materi genetik. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid dan RNA atau ribonukleik asid. 2. Struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untaian ganda yang membentuk heliks ataupun bentuk ulir. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. 3. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Dalam pewarisan sifat dikenal dengan istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sebagai contoh, kita lebih sering menemukan seseorang dengan karakter jenis cuping yang terpisah daripada karakter jenis cuping yang melekat. Nah, karakter jenis cuping yang terpisah ini yang sering kita temui disebut dengan sifat dominan. Sedangkan karakter dengan jenis cuping melekat yang jarang kita temui disebut dengan sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis dengan huruf kapital ataupun huruf besar, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa ataupun huruf kecil. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen disebut alela. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati dari suatu individu seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis cuping telinga disebut fenotipe. Fenotipe dipengaruhi oleh genotipe dan lingkungan, di mana genotipe adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu tersebut. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan dan disebut dalam keadaan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan keadaan haploid ditulis dengan simbol N. Sehingga kromosom sel kelamin jumlahnya setengah dari kromosom sel tubuh. Jumlah kromosom sel tubuh manusia ada sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya 23 kali 2 sebanyak 46 buah kromosom. Adapun kromosom nomor 1 sampai dengan nomor 22 disebut sebagai autosom ataupun kromosom tubuh.
Sedangkan kromosom nomor 23 disebut sebagai gonosom atau kromosom kelamin. Gonosom inilah yang membedakan kamu laki-laki ataupun perempuan. Keturunan dalam proses pewarisan sifat dapat disebut dengan filial atau disimbolkan dengan huruf F. Sedangkan orang tua atau induk disebut dengan parental atau ditulis dengan simbol huruf P. Ini dia tugas kita untuk minggu ini. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, itu dulu materi kita untuk hari ini ya. Tetap semangat belajar dan salam sehat.